Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenwangi Sidoarjo, ada program di pesantren kita, yaitu ngevlog dari saya yang isinya diantara lain tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis, tentang cerita-cerita pribadi, tentang pengalaman-pengalaman pribadi, juga kunjungan ke beberapa alumni yang sudah hidup di tengah masyarakatnya. Semangatnya adalah untuk memberikan motivasi kepada para santri bahwa pandai itu sangat penting, tapi lebih penting lagi adalah kreativitas. Orang yang pandai mungkin hanya bisa memberikan satu jawaban terhadap satu persoalan, tapi orang yang kreatif akan bisa memberikan alternatif jawaban-jawaban terhadap satu persoalan. Oleh karena itu, aspek yang memotivasi kreativitas ini dikembangkan terus di pesantren. Harapannya para santri setelah terjun di masyarakatnya, mereka mampu memberikan alternatif jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Para santri, hari ini kita kedatangan seorang alumni, namanya Naufal Faris Muhammad. Kalian masih ingat beliau ini alumni Madrasah Aliyah Bilingual kita tahun 2015. Barangkali kalian masih ingat. Nanti akan kita bincang-bincang apa yang beliau lakukan hari ini. Sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain, Facebook, Twitter, Instagram. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Moga-moga vlog-vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur. Syukur bisa memberikan informasi yang positif, informasi yang memotivasi kita semua untuk memanfaatkan hari-hari kita, kesempatan-kesempatan kita, atau juga memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk sesuatu yang terbaik. Para santri, Naufal Faris Muhammad ini tinggalnya di mana ini, Naufal? Di Sukodono. Sukodono ya. Desanya? Masangan Kulon. Ya, di Masangan Kulon. Iya. Sekarang kuliah di ITB ya? Iya, alhamdulillah. Wah, ini di ITB nih. Tahun berapa masuk ITB? Tahun 2017. Tahun 2017. Iya. Jurusannya apa ini? Perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan wilayah dan kota. Oh. Tinggalnya di mana kalau di Bandung? Saya mahasiswa asrama, Pak. Masih di Iya. asrama? Di asrama itu memang harus atau sukarela atau pilihan? Untuk asrama itu wajibnya cuma tahun pertama. Tapi karena tahun kedua ketiga saya ini kebetulan memang lebih murah daripada kos yang di luar, jauh lebih murah. Makanya saya lanjut ke asrama aja gitu. Berarti boleh masuk di asrama walaupun sudah di tahun kedua ya? Boleh, karena kebetulan saya itu di kampus B-nya. Kalau kampus B-nya itu asramanya boleh untuk tahun 1, 2, 3, 4. Tapi kalau untuk yang kampus utama itu asrama cuma untuk yang tahun pertama aja. Yang tahun kedua ketiga udah nggak boleh. Apa bedanya kampus kampus B terus kampus apa lagi? Saya tuh gimana ya? Saya kan jurusan perencanaan wilayah kota,
Tapi bukan di kampus utamanya, di kampus Cirebon. Tapi kampus Cirebon yang berhubung kampusnya belum jadi, jadi saya itu masih di kampus Jatinangor di Sumedang di sebelah, di kabupaten sebelahnya Bandung. Oh gitu. Jadi ya. di situ itu masih gabung sama jurusan-jurusan lain yang di situ. Jadi saya kebetulan di situ ya memanfaatkan keadaan. Iya, memanfaatkan asramanya itu. Soalnya benar-benar beda jauh. Soalnya kan kalau asrama itu saya bisa sampai 3 juta per tahun. Tapi kalau yang kos di sekitar itu rata-rata 10 juta per tahun. Subhanallah. Terus tapi kemarin tahun kemarin itu mencoba jadi pengurus asrama biar asrama gratis. Alhamdulillah dapat kemarin. Jadi setahun merasakan asrama gratis. Oh gitu ya. Gitu. Masuk ITB atau Gajah Mada atau II itu pasti tidak mudah itu. Itu termasuk perguruan tinggi yang ternama di negeri kita. Walaupun di dunia masih ranking ratusan, tapi pasti itu sulit. Itu gimana ceritanya kok dulu itu bisa masuk ITB? Agak panjang nih. Gimana? Jadi kebetulan pertama itu saya punya kakak. Jadi kakak itu dia udah 2 tahun lebih tua dari saya. Dan itu lebih punya pengalaman buat masuk kuliah ke negeri gitu. Kan juga kuliah di negeri juga. Jadi dari awal kelas 3 udah diperingati gitu. Terus pokoknya besok kalau kelas 3 harus belajar benar-benar. Soalnya masuk universitas negeri itu sulit, harus belajar benar-benar gitu. Makanya dari saya itu mulai benar-benar belajar banget tuh awal semester genap kelas 3. Itu mulai benar-benar belajar SBM. Kan dulu ada yang katanya UN pasti lulus. Jadi gara-gara itu saya itu benar-benar full belajar SBM. Belajar UN pas akhir-akhir aja pas mau UN. Jadi pas habis liburan semester ganjil yang naik ke semester genap udah punya buku SBM-nya itu. Langsung beli itu. Jadi emang dari awal semester belajar itu terus. Lebih pada semangat pribadi ya. Soalnya itu pernah kan orang tua itu pernah bilang pas lagi ngunjungi itu pernah ngobrol sama orang tua yang pokoknya adik kelas gitu ngobrol. Itu saya pas pernah bilang gini, pas ini udah kelas 3 anaknya mau dikuliahin di mana gitu. Ya terserah nyari sendiri aja gitu. Pokoknya kalau swasta mahal, kalau nggak negeri nanti sudah nggak sanggup kuliahin gitu. Gitu. Wah itu dari saya termotivasi banget, banget. Makanya waduh kalau nggak keterima negeri yang SBM SNMPTN itu kan, waduh gimana nih nggak bisa kasih gitu kuliah. Terus saya kan sama sekali belum kebayang buat kerja gitu kan. Makanya gitu. dari situ benar-benar termotivasi banget, sangat termotivasi. Jadi langsung benar-benar belajar setiap malam di gedung Alia sana gitu. Ini akan menjadi contoh bagi adik-adik kalian. Ternyata kecuali pelajaran di dalam kelas, ternyata kalian melakukan aktivitas pribadi yang lebih bersungguh-sungguh dan motivasi diri untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri ya. Kegiatan selain kuliah apa ya? Organisasi, saya ikut sering organisasi sama kepanitiaan. Kebetulan di ITB itu sangat kental dengan organisasi himpunan jurusannya. Jadi saya aktif di situ. Kemarin saya jadi wakil ketua divisi di salah satu di himpunan itu. Sekarang saya jadi ketua divisi. Gitu ya. Untuk kalian kan alumni pesantren Modern Al-Amanah, juga Madrasah Aliyah Unwal, masuk di ITB itu mengalami kesulitan adaptasi nggak dalam hal cara belajar, dalam hal pengetahuan dasar untuk ikut program perkuliahan itu ada kesulitan nggak? Di tahun pertama sangat kesulitan, jujur. Karena emang beda banget kebiasaan orang-orang di sana itu. Emang kan satu angkatan itu gimana ya? Hampir semua itu lulusan sekolah bagus. Di SMA-nya sama-sama bagus. Itu saya sempat minder di situ. Tapi ya terus berusaha karena udah masuk di situ, udah berusaha. Tapi meskipun nilainya pas-pasan, alhamdulillah masih lulus terus. Begitu ya. Emang soalnya kan di ITB tahun pertama itu bisa dibilang sangat berat gitu buat. Karena ada kuliah matematika, fisika, kimia yang sangat berat itu. Dan teman-teman yang udah banyak ikut les dari SMA itu benar-benar mereka udah bisa terbiasa dengan pelajaran itu. Dan saya yang
kan di MIB kan saya akui kurang mendalami matematika, fisika, kimia itu. Di situ saya sempat kesulitan di situ. Oh begitu ya. Saya itu hampir semua mat kuliah itu ikut remedi gitu. Saking sulitnya. Moga-moga wawancara ini didengar oleh guru matematika, fisika dan biologi ya. Sehingga bisa menambah porsinya, sehingga anak-anak alumni MIB ini bisa masuk di berbagai jurusan di sekolah-sekolah yang ternama. Kemudian secara budaya ada gap nggak antara budaya pesantren dan budaya perkuliahan? Jauh sekali, bisa dibilang jauh sekali. Seperti apa itu? Apalagi saya kan asrama, tapi asrama itu kan asrama bukan benar-benar asrama kayak kos gitu. Jadi nggak ada apa-apanya. Jadi kebetulan saya itu satu kamar sama 2 orang, dan itu satu orangnya nakal banget gitu, pernah bawa di kamar gitu. Gitu ya. Benar-benar sulit banget. Terus kayak antara cewek cowok sana udah nggak ada sama sekali. Benar-benar sangat terbuka ya, sangat terbuka sekali gitu. Ya terus kemudian tahun setelahnya saya itu satu kamar sama orang yang beragama non muslim. Gitu ya. 2 tahun berturut-turut saya satu kamar sama orang non muslim, jadi sangat berbeda gitu yang dilakukan sehari-harinya gitu. Gitu. Kemudian nilai-nilai pesantren itu menurut kamu ketika kalian sudah bergaul dengan macam-macam orang, latar belakang sosial, agama, budaya berbeda-beda, kira-kira nilai pesantren itu masih diperlukan nggak ya untuk kehidupan yang seperti itu? Justru itu, jadi karena kan di sana pergaulan benar bebas. Jadi saya pernah diajak teman buat ke tempat gitu-gituan di Bandung gitu. Kan kalau misalnya pesantren ini nggak ada pasti ikut gitu. Pasti masuk. Bahkan ada teman saya yang dari MAN gitu, dari MAN, tapi dia pernah ikut masuk ke situ. Jadi pernah, kalau misalnya untung alhamdulillah saya di pesantren, jadi masih ada yang membatasi saya untuk nggak ikut yang lebih terjerumus begitu. Memang penting sekali seperti itu, karena teman-teman benar-benar kadang-kadang ya banyak tugas gitu kan, banyak tugas, tapi saking banyak tugas sampai kadang-kadang tugas 24 jam sampai maghrib itu masih tugas di studio, namanya di lab gitu kan. Itu banyak yang udah sholat, terus akhirnya nggak sholatnya kelewat gitu. Itu teman-teman sering banget gitu. Makanya kalau misalnya nggak ada yang dasar pesantren di situ, mungkin saya akan ikut teman-teman gitu. Ya? Iya. Berarti nilai pesantren masih tetap diperlukan. Iya. Terus cita-cita besarnya apa? Ini sekarang kamu sudah masuk di sebuah perguruan tinggi yang besar ternama. Cita-cita besarnya apa? Kalau saya paling mikir untuk cita-cita besar gimana ya? Barangkali saya ingin jadi wali kota, ingin membuat sebuah kota menjadi satu yang baru misalnya. Saya kepikirannya itu nggak mau jadi wali kota, yang kan saya agak pendiam gitu kan. Jadi maunya paling jadi konsultan untuk orang-orang besar, misalnya kayak penasehatnya wali kota, mungkin bisa yang lebih tinggi gubernur gitu. Mungkin saya lebih kebayang di situ, karena memang jurusan saya itu lebih untuk ke konsultan tuh profesi pandangan ke depannya bagus gitu. Begitu. Para santri, itu bincang-bincang singkat kita dengan Naufal Faris Muhammad, alumni Madrasah Aliyah Bilingual tahun 2015, yang sekarang beliau menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota yang tadi sudah kita dengar. Dan beliau juga bercita-cita untuk menjadi semacam konsultan pembangunan di sebuah wilayah, baik itu perkotaan maupun provinsi. Kita doakan moga-moga beliau berhasil. Yang kedua, moga-moga apa yang beliau lakukan juga memotivasi adik-adiknya yang sekarang masih di Madrasah Aliyah. Dan yang ketiga, kata beliau, ternyata nilai-nilai yang biasa dilakukan di pesantren ternyata masih sangat relevan dan bahkan juga sangat diperlukan untuk beliau untuk bisa membentengi diri. Memang pekerjaan tugas yang luar biasa,
tentu harus disertai dengan olah-olah spiritual sehingga tetap ada keseimbangan. Saya pikir itu para santri, terima kasih ya. Nafal Faris Muhammad, kami berdoa kalian segera menyelesaikan pendidikannya, dan saya dan beserta keluarga besar pesantren menunggu kabar baik selanjutnya ya, agar adik-adik kalian termotivasi untuk meniru kalian. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk Nafal. Akhiran wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.